Saya berdoa ini akan menjadi rema bagi beberapa saudara yang saat ini sedang dalam kondisi panik, yang saat ini dalam kondisi putus asa. Itu artinya kita disuruh untuk mengingat apa yang telah dilakukan oleh Tuhan di masa yang lalu. Ketika kita mulai down, ketika kita mulai goyah, kita merasa tidak ada Tuhan, kita merasa Tuhan tinggalkan kita. Tuhan bilang, nah, kita akan kembali ke yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama dituliskan begini, just follow in my footstep. Ikuti jejakku, kata Tuhan. Jadi yang diikuti itu jejaknya Tuhan. Pertanyaan saudara dan saya mungkin sama, yaitu gimana saya mengikuti jejak Tuhan? Tuhan aja tidak kelihatan. Lalu saya bagaimana bisa tahu jejak-jejaknya? Dikatakan ikuti jejakku di mana aku menuntun domba-dombaku. Nah, ini contohnya dalam aplikasi kehidupan sehari-hari seperti apa? Mari saya ajak kita membuka Ulangan pasal yang ke-7, saudara. Ulangan pasal 7, kita akan mulai melihat dari ayat yang ke-17. Ulangan pasal 7 ayat yang ke-17. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, bagaimana aku dapat menghalaukan mereka? Nah, mungkin hari ini ada di antara kita juga ada di dalam sikon yang sama. Masalah ini begitu banyak, bagaimana aku bisa mengatasinya? Terlalu besar. Apa yang terjadi padaku ini terlalu berat, bagaimana cara aku menyelesaikan? Kayaknya tidak mungkin. Nah, ini persis dengan ayat yang ke-17. Lalu dituliskan, maka janganlah engkau takut. Saya berdoa ini akan menjadi rema bagi beberapa saudara yang saat ini sedang dalam kondisi panik, yang saat ini dalam kondisi putus asa. Karena seperti yang dituliskan di dalam ayat 17, saudara juga berteriak, terlalu besar, terlalu banyak bebannya, terlalu ribuan yang menghimpit aku sudah tidak tahu mau apa. Ayat 18, satu pesan Tuhan hari ini, janganlah engkau takut kepada mereka. Lalu bagaimana cara Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya supaya kita tidak takut? Tuhan bilang begini, ingatlah selalu. Selalu loh saudara, bukan cuma satu kali, bukan sesekali. Ingatlah selalu. Apa yang harus diingat? Dituliskan begini, ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir. yakni cobaan-cobaan besar yang kau lihat dengan matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat, tangan yang kuat dan lengan yang teracung yang dipakai Tuhan Allahmu untuk membawa engkau keluar. Demikianlah juga akan dilakukan Tuhan Allahmu terhadap segala bangsa yang engkau takuti. Anda perhatikan cara yang diingatkan oleh Tuhan untuk kita mengikuti jejaknya Tuhan, di mana Dia udah menuntun domba-dombanya. Domba-dombanya itu kan berarti termasuk juga orang-orang lain kan? Termasuk juga tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Termasuk juga orang-orang yang ada di dekat saudara. Bahkan termasuk saudara dan saya. Ikuti jejak yang sudah Tuhan buat di mana Dia tuntun domba-dombanya. Itu artinya kita disuruh untuk mengingat apa yang telah dilakukan oleh Tuhan di masa yang lalu. Jadi kita bisa mengingat kembali apa yang telah Tuhan lakukan pada kita di masa yang lalu, di mana dulu kita pernah mengalami masa-masa sulit, dan bagaimana waktu itu dengan cara yang ajaib Tuhan melepaskan kita. Inilah cara yang Tuhan tunjukkan ketika kita mulai down, ketika kita mulai goyah, kita merasa tidak ada Tuhan, kita merasa Tuhan tinggalkan kita. Tuhan bilang, ikutin jejakku. Bagaimana kita mengikuti jejak Tuhan? Jejak di mana Tuhan telah menuntun domba-dombanya, termasuk kita. Ingatlah apa yang telah dilakukan oleh Tuhan kepada kita di masa yang lalu. Pengalaman-pengalaman mujizat, pertolongan-pertolongan yang terjadi di masa lalu yang kita pernah alami. Kalau kita bisa mengingat itu, maka kita akan menjadi kuat kembali. Lalu kita akan bilang begini, iya ya, dulu loh Tuhan tolong, dulu tuh lebih besar daripada ini.
Tuhan bisa tolong saya. Dan saya percaya kali ini pun Tuhan juga tidak terbatas kuasanya. Jadi itu akan membangkitkan dan menguatkan kita.